Ya, alur perencanaan P5 yang pertama, sekolah perlu membentuk tim fasilitator P5. Jadi kepala sekolah ini menyusun tim fasilitator proyek. Tim ini berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Kalau di sekolah kami ini waktu itu di awal tahun pelajaran Bapak Ibu. Jadi di awal tahun pelajaran yang ditunjuk kepala sekolah adalah 3 guru untuk menjadi koordinator project ya. Kalau saya koordinator project untuk anti bullying, kemudian dua teman saya yang lain ini koordinator project untuk gaya hidup berkelanjutan karena kami mau proses adiwiyata mandiri, kemudian project tadi kearifan lokal. Nah, dari project koordinator project ini memilih tim gitu. Karena saya memilihnya adalah anti bullying gitu, kebetulan saya kan di kesiswaan ya. Jadi tahu banyak kasus-kasus siswa kok melakukan bullying gitu. Jadi kami akhirnya merancang project anti bullying ya, stop bullying. Nah, karena saya proyeknya seperti itu, maka yang saya ajak menjadi kelompok saya adalah guru PKN, guru BK, kemudian guru agama, dan karena kaitannya kan dengan akhlak ya, akhlak diri sendiri dan akhlak pada sesama ya. Jadi yang saya libatkan di tim saya itu terdiri dari beberapa guru tersebut. Nah, sebenarnya tidak harus mapel tertentu ya Bapak Ibu dalam memilih tim ini, tim ini, tim ini, tapi kalau bisa berdasarkan keahlian gitu. Kemudian yang tim kedua adalah tim P5 Bulumu Pesonaku ceritanya itu karena terkait dengan tari-tarian, kemudian terkait dengan kearifan lokal itu yang di tim itu adalah guru-guru yang punya sense seni ya, terutama seni tari dan seni di Jawa gitu ya, seni untuk Jawa-Jawa gitu. Jadi yang ada di tim tersebut adalah guru seni gitu, guru seni tari, seni rupa, seni musik gitu. Itu berkumpul jadi satu. Kemudian ditambah dari guru bahasa Indonesia, guru prakarya, maaf bukan guru prakarya ya waktu itu. Ya di tim 2 adalah guru walaupun guru matematika atau guru lain tapi dia senang dengan kegiatan seni gitu. Jadi yang dipilih di tim itu adalah guru-guru tersebut. Kemudian yang satu adalah gaya hidup berkelanjutan yaitu membuat media tanam, pengomposan, kemudian membuat ini pot ya, pot dari handuk bekas dikasih semen itu ya, pot-pot unik itu, pot-pot untuk taman gitu. Nah, yang di situ adalah kebanyakan guru-guru IPA, guru-guru PJOK, guru-guru ini guru-guru yang suka dan apa ya banyak terlibat dalam kegiatan adiwiyata ya. Jadi di tim itu dan jadi untuk pembagian tim ini sebenarnya tidak ada apa ya aturan khusus gitu. Yang penting koordinatornya siap untuk mengomando membuat modul project ya. Jadi nanti timnya itu satu sekolahan itu dibagi aja. Jadi kalau ada 3 proyek, satu sekolah dibagi 3 tim itu bagaimana caranya itu terserah. Tapi kalau bisa ya yang cocok gitu ya, yang sesuai, yang ahli di bidangnya kalau bisa. Kalau tidak, maka perlu belajar bersama-sama agar bisa memfasilitasi siswa-siswi tersebut dalam menyelesaikan proyek tentu saja. Dan yang kedua, setelah kita membentuk tim, maka kita perlu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi perlu menentukan bagaimana tingkat kesiapannya melakukan proyek-proyek tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek ya. Jadi dimensi apa yang mau dikembangkan? Karena nanti di rapot itu kan rapot P5 terakhir itu ada proyek 1 apa, dimensi yang dikembangkan apa. Terus proyek 2 apa, proyek 3 apa. Nanti kelas 8 dimensinya apa kan gitu. Jadi kalau bisa sampai satu fase selesai, misalnya SMP ya fase D gitu, mereka sudah mendapatkan berbagai dimensi, sudah berkembang berbagai dimensinya. Misalnya yang tadi, bulumu pesonaku, berarti dia karena kreatif ya, berarti dia lebih ke kreativitas.
Kemudian yang tentang kompos, tentang apa itu berarti akhlak terhadap lingkungan. Kemudian yang anti bullying ini dimensi beriman juga bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu dengan aspek akhlak terhadap sesama manusia dan akhlak terhadap diri sendiri. Jadi dalam 1 tahun mereka sudah bisa menyelesaikan beberapa dimensi. Kemudian yang tahun sebelumnya ketika yang ekobrik berarti mereka sudah dimensi bernalar kritis. Kemudian yang lainnya juga semacam itu. Kemudian apa ya? Yang dulu pernah tahun lalu kami lakukan suara demokrasi itu dimensi yang berkembang adalah dimensi ini, misalnya dimensi mandiri, dimensi ini gitu. Jadi kalau bisa dalam satu fase ini seluruh dimensi sudah teramati melalui proyek-proyek yang setiap tahun dilakukan di sekolah tersebut gitu. Kemudian setelah kita menentukan dimensi, maka kita perlu merancang, menyusun modul proyek. Jadi apa sih tahapan-tahapannya gitu ya? Topik yang dipilih apa, alurnya apa, durasinya berapa jam, kemudian aktivitasnya apa sampai pada asesmennya. Asesmennya bagaimana untuk mengukur dimensi tadi itu menggunakan apa, mau pengamatan, lembar observasi, atau yang lainnya silakan. Kemudian yang kelima tentu saja merancang strategi pelaporan hasil proyek.